Perubahan iklim berpotensi meningkatkan kejadian anomali iklim yang bersifat antar tahunan, seperti El Nino, La Nina, serta dipol Samudra Hindia atau Indian Ocean Dipole atau IOD positif dan negatif yang dapat memengaruhi curah hujan di Indonesia. Berkurang maupun bertambahnya curah hujan tersebut berimbas pada penurunan pekerja sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan. El Nino dan IOD atau perbedaan suhu permukaan laut antara dua wilayah, yaitu di Laut Arab atau Samudra Hindia bagian barat dan Samudra Hindia bagian timur di selatan Indonesia yang positif, cenderung mengurangi jumlah curah hujan di sejumlah wilayah di Indonesia. Sebaliknya, La Nina dan IOD negatif berpotensi menambah curah hujan. Pada 2023, BMKG menyebut El Nino dan IOD positif sedang terjadi bersamaan. Berdasarkan hasil pengolahan data tim jurnalisme data harian Kompas sepanjang 2001 hingga 2022, jumlah pekerja di sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan yang berusaha sendiri berkurang hingga 7% akibat IOD positif dan merosot sampai 7,1% akibat La Nina. Adapun tenaga yang bekerja pada orang lain menurun hingga 4,2% karena IOD positif dan melorot sampai 3,6% akibat La Nina. Penurunan jumlah pekerja karena anomali iklim salah satunya disebabkan oleh alih profesi. Imam 44 tahun, petani asal desa Ranjeng, Kecamatan Losarang, Indramayu, Jawa Barat misalnya, kini terpaksa menunda masa tanam akibat kekeringan. Saat ditemui di kediamannya Selasa 14 November 2023, dia mengaku mencari pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan menjadi kuli bangunan. Upahnya sekitar Rp100.000 per hari. Pada sektor perikanan tangkap, anomali iklim berdampak pada perubahan kenaikan suhu laut yang membuat ikan bergerak ke daerah dengan suhu lebih rendah. Hal ini dapat berpengaruh pada daya jangkau nelayan dalam menangkap ikan yang jaraknya menjadi lebih jauh, hingga biaya operasionalnya menjadi lebih tinggi. Sementara pada budidaya ikan di kolam atau tambak, anomali iklim berpengaruh pada penurunan hasil panen akibat suhu yang terlalu panas. Saat musim hujan terlalu panjang berpotensi membuat endapan dari sisa pakan yang terletak di dasar kolam jadi naik ke atas, sehingga ikan-ikan mati keracunan. Semua kondisi tersebut berkontribusi menurunkan derajat hidup petani dan nelayan Nusantara. Anomali iklim juga memaksa sebagian orang beralih pekerjaan. Nelayan di Eretan Wetan, Indramayu, Jawa Barat beralih menjadi tukang becak motor atau cator dan pembudidaya ikan lele. Sebagai gambaran, tukang cator bisa mengumpulkan Rp50.000 hingga Rp100.000 per hari. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan pendapatan nelayan yang hanya mendapatkan Rp150.000 hingga Rp300.000 selama 5 hari melaut. Menjadi tukang cator dinilai lebih menjanjikan dibandingkan mempertaruhkan nyawa di laut. Ada pula warga Indramayu yang merantau ke pesisir ibu kota dan menjadi pengupas kerang di Blok Empang, Muara Angke, Jakarta Utara. Upah menjadi pengupas kerang berkisar Rp35.000 hingga Rp70.000 per hari. Sebaliknya, pengairan sawah di Indramayu adalah sawah tada hujan. Akibatnya, saat musim panas panjang, sawah tak bisa ditanami. Padahal upah buruh tani berupa beras hasil panen. Para buruh tani terpaksa bekerja serabutan hingga keluar kota.